Kita sampai di level terakhir, masih dari buku yang sama, yang gue ambil dari buku The Power of Humor at the Workplace, tulisan dari K. Satya Narayana. Nah, kemarin kan gue udah bilang level ke-5, yang dimana itu adalah level tempat gue berada ketika gue bisa mengolok-olok diri gue sendiri. Ya, oke teman-teman sekalian, kalau di level yang ke-6, ya, nah ini sama kayak kemarin nih. Level ke-6 itu adalah kemampuan level 5 ditambah kemampuan baru di level 6. Apakah kemampuan level 5? Gue ulang dikit nih ya. Ketika lo bisa menertawakan, mengolok-olok diri lo sendiri di depan umum, dan ketika mereka ketawa, lo bareng ketawa sama mereka. Jadi nggak masalah. Ketika lo mengolok-olok diri lo sendiri, lo nggak marah, lo nggak naik darah, ya, tapi naik kelas lo sebenarnya. Kenapa? Naik ke level yang berikutnya. Ya, orang di level ini memang tipikal orang yang nggak gampang marah, bukan nggak bisa marah, bukannya nggak pernah marah, pernah, tapi jarang kayak gue nih. Ya, setahun 2 kali lah mungkin gue marah gitu, dan kadang marahnya, yalah pusing dah, gedek banget dah, udah gitu doang. Nggak yang banting-banting pintu, nggak lah ya. Kenapa? Karena gue pernah marah, banting pintu dan tangan gue kejepit, nah jadi gue ogah, marah-marah banting pintu. Banting piring lagi, bukan piring gua. Banting-banting, nambahin kagak. Nggak mau. Banting gelas, nggak pernah. Kalau tuh gue pernah banting gelas itu, gue banting gelas plastik di atas tempat tidur gua. Dan gara-gara itu tehnya tumpah. Dan gue nyesel sejak itu. Jadi gue nggak mau ada di level orang pemarah. Tapi memang pada dasarnya gue orang yang nggak jarang marah, atau lebih tepatnya orang yang nggak bisa marah. Bukan nggak pernah marah, pernah, tapi sangat jarang sekali, ya. Nah, apa sih kemampuan berikutnya yang ada di level 6? Nah, ini yang unik. Di level 6 ini adalah kemampuan level 5 yang tadi gue bilang, kemampuan menertawakan atau mengolok-olok diri lo sendiri di depan umum, ditambah bahwa lo tidak menganggap diri lo serius. Ya, lo tidak menganggap diri lo serius. Dan lo bisa melihat situasi apapun secara detail dengan perspektif yang lebih besar dan yang nggak biasa. Dan lo nggak pernah kecewa dengan kegagalan yang lo dapat, dan lo dengan mudah mentertawakan kegagalan lo sendiri, dan bahkan lo bisa berpikir positif dalam kondisi yang kritis. Hebat nggak tuh? Nggak semua orang lo bisa berpikir positif dalam kondisi yang kritis, ya. Keyakinan teman-teman adalah ketika lo bisa menikmati diri sendiri dalam setiap situasi. Contoh ekstrimnya adalah lo akan dengan mudah mentertawakan apapun. Ini ekstrim, ya. Bahkan ketika lo lihat ada orang mengalami kemalangan, lo dengan mudah tertawa. Ini sebenarnya agak bahaya nih jika lo ada di ruang lingkup wilayah Asia. Karena ketika ada orang terlibat kemalangan dan lo ketawain dia, itu artinya lo tidak berempati dengan dia. Sampai sejauh mana sih share sebenarnya agak kondisi ekstrim sih. Ketika lo lihat ada kecelakaan, korbannya tewas, darah-darah, serem melihatnya, dan lo ketawa di situ. Agak dark jokes ya? Ya, agak mirip-mirip ke arah sana. Dan trennya memang anak-anak sekarang, anak-anak usia SD, SMP gitu, udah larinya memang ke dark jokes, ya, anekdot gelap yang nggak semua orang bisa paham. Cuman apakah mana masuk ke level 6, gue belum tahu. Cuma memang gaya-gayanya memang mirip-mirip kayak gaya-gayanya dark jokes. Cuma kalau yang sekarang di level 6 ini, apapun lo ketawain. Ini ada untungnya, ada nggak untungnya. Untungnya adalah lo lebih mudah bahagia. Nggak untungnya adalah lo bisa dianggap nggak berempati sama lingkungan yang lagi tertimpa kemalangan. Saran gue nih, kalau lo ada di level ini, kalau lo pergi ke sebuah tempat yang kaitannya kemalangan, tahan diri, ya. Share, emang bisa ya? Emang ada yang lucu di tempat kemalangan? Banyak banget. Gua
bisa melihat hal-hal lucu meskipun, tapi gue bisa menahan diri untuk nggak ngomong. Bisa gue nahan diri untuk nggak ngomong, ya. Karena buat gue nggak semua kemalangan, nggak semua anekdot yang ada di tempat kemalangan itu boleh ditawain. Kadang-kadang gue hanya menyimpan untuk diri gue sendiri, ya. Baru kemudian nanti gue akan bikin tulisan atau merewrite dari materi tadi, gue sampaikan di depan mahasiswa gue. Tapi tidak dalam merendahkan korban kemalangan tadi, ya. Ada yang nanya waktu itu sama gue, Sir, lu pernah tahu kan, Sir, ada kasus ketika ada kecelakaan dan orang membuat kelucuan dari sana, ya. Mohon maaf banget, gue harus ngomong sesuatu yang sebagai contoh. Lagi-lagi gue ikut bersimpati dan berempati sama para korban ketika ada pesawat yang menabrak gunung, dan gunung tersebut disebut dengan sebutan nama buah, dan ada jokes yang mengatakan bahwa pilot pesawat tidak tahu, nggak dapat laporan bahwa ternyata ada buah yang sebesar gunung itu. Lucu. Ketika disampaikan saat itu sama sekali nggak lucu. Kenapa? Lo nggak berempati tuh sama orang-orang yang jadi korban kemalangan tadi. Kalau sekarang gimana, Share? Sebagai jangan juga, ya. Meskipun sudah berlalu lama, gue memang menghindar dari jokes-jokes seperti itu. Tapi orang-orang di level 6 tadi memanfaatkan ini nih untuk materi bercandanya. Salah mereka, gue nggak bisa bilang mereka salah. Karena itu adalah buah pikiran mereka. Itu cara mereka menikmati humor. Yang mungkin buat kita nggak bisa terima dengan akal sehat. Lagi-lagi ini cuma masalah perspektif aja. Tapi pernah nggak sih, saya lu pakai jokes-jokes seperti itu? Enggak, gue nggak mau. Selagi lu masih bisa punya jokes yang lain, kenapa harus pakai jokes yang itu? Gue lebih seneng pakai di level 5 ketika gue mengolok-olok diri gue sendiri. Kenapa? Ketika gue mengolok-olok diri gue sendiri, artinya yang berhak marah ya gue, bukan orang lain. Ketika gue bilang gue botak, emang banyak di luar sana yang botak, tapi kan yang ngomongin yang botaknya gue, bukan botaknya mereka. Ketika gue ngomongin berat badan gue, orang bilang body shaming, kan body shamingnya ke gue, nggak ke orang lain. Jadi yang marah ya gue, bukannya lu. Gitu. Itu akan jauh lebih aman ketimbang lo pakai anekdot yang berbuah dari mentertawakan kemalangan orang lain. Lagi-lagi ini gue, ya. Meskipun gue paham ada orang di level 6 tadi. Mungkin lo nanya, emang ada seorang itu? Ada, banyak di luar sana. Ketika lo akan mudah mentertawakan kemalangan orang lain, itu banyak banget. Ya, ada orang kecelakaan parah dan lo ketawa, bisa itu terjadi, bukannya enggak. Mungkin orang anggap, ih, agak-agak psycho. Enggak psycho. Bukan berarti lo psikopat, karena kalau psikopat itu kan lo harus ada tesnya lah, lo nggak bisa dengan mudah, psycho lo. Siapa lo, psikolog? Bukan. Harus ada alat ukurnya untuk menentukan orang itu psycho apa enggak gitu loh. Mungkin bukan psycho, mungkin ada di bawahnya itu, atau mungkin bisa juga lebih di atas itu, bisa aja kan. Tapi gue nggak bicara seperti itu. Kenapa? Karena itu bukan wilayah keahlian gue. Nggak, gue nggak mau ngomong itu. Gue hanya ngomong bahwa ada loh level 6 itu ketika lo bisa dengan mudah mentertawakan apapun, termasuk hal-hal yang harusnya nggak diketawain, ya. Temen gue pernah ketemu sama gue kapan dia ngelayat orang meninggal, dan ketika lihat orang meninggal itu dia nahan ketawa gitu. Dan buat gue agak aneh ketika dia menceritakan ke gue kenapa dia ketawa, ya gue melihat bahwa iya, Sir, gue soalnya kan lihat tuh orang kayak di film-film hantu yang pakai pocong gitu. Oke, meskipun gue kalau lihat pocong sih gue belum tentu gue ketawain ya. Meskipun untuk pocong mungkin nggak jauh ketawa, enggak lah ya, urusan dia lah, gue nggak mau. Tapi lagi-lagi gue hormati level orang tersebut. Hanya mungkin gue kalau ada ketemu orang kayak gitu, biasanya gue akan ingetin, hati-hati, lu kalau punya kemampuan ini mungkin buat lu bahagia, tapi orang lain belum tentu bisa menerima kondisi yang ada di lu. Lalu nggak mungkin dong, ada level humor dan 6 loh yang pernah diomongin sama yang gue tuh di level 6, jadi lu harus maklum sama omongan gue. Nggak juga begitu. Di situasi yang saat ini terjadi, ya lu mesti ngelihat perasaan orang banyak, ya. Jadi ketika lo di level 6, berusahalah menikmati untuk diri lu sendiri dulu tanpa mengganggu kenyamanan orang lain yang ada di sekitar lo. Jadi kalau memang lo ternyata tipikal orang yang mudah tawa ketika ada kemalangan, mendingan kalau balik usul, ketika ada kemalangan lo jangan ikutan dateng lah ngelayat. Gue ngerinya tuh lo malah salah langkah, niatnya lo bener berbaik hati, ujung-ujungnya ternyata malah lo jadi masalah.
kira-kira gitu. Teman-teman, sudah tuntas yang gue sampaikan ke lu semuanya. 6 level of humor udah gue sampaikan ke lu semuanya. Ingat, gue ambil ini dari buku The Power of Humor at the Workplace yang ditulis oleh K. Satya Narayana. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya.